Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-35, 36 dan 37 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang kesudahan dari orang-orang beriman dan kesudahan dari orang-orang kafir. Kesudahan maknanya akhir dari, atau orang-orang beriman itu akan berakhir dengan keberuntungan, dan adapun orang-orang kafir akan berakhir dengan penderitaan, yaitu menanggung azab yang pedih dan azab yang akan dijalani untuk selama-lamanya. Azabun alim dan azabum muqim. 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kesudahan masing-masing dari orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Manusia tergolong kepada 2 saja dan tidak ada yang ketiganya, yaitu kalau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Ujian hidup di dunia ini adalah ujian keimanan, yaitu akankah tetap beriman mulai dari lahir ke dunia ini hingga meninggalkan dunia ini, atau gagal dalam ujian memelihara iman sehingga memilih kekufuran. Apabila berhasil di dalam ujian, kesudahan yang baik akan diterima. Apabila gagal dalam ujian, maka kesudahan yang buruk yang akan diterima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia pun juga akan mendapatkan balasannya. Buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Inilah hakikat hidup di dunia ini. Dan di hari akhirat kelak, karena hari akhirat adalah hari pembalasan, maka selama-lamanya manusia di hari akhirat adalah menerima pembalasan saja dari apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. 3 ayat ini
apabila kita kaitkan atau kita hubungkan dengan ayat sebelum ini, maka sebenarnya ia adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah ayat yang menerangkan tentang hukuman ke atas orang-orang yang melakukan kejahatan, yaitu seperti membunuh, seperti merampas harta orang lain, seperti menakut-nakuti manusia. Ini biasanya dilakukan oleh penyamun atau perampok atau pembajak, seperti yang telah kita terangkan sebelum ini, yaitu hukuman ke atas penyamun. Allah telah terangkan sebelum ini ada 4 hukuman ke atas penyamun sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh penyamun tersebut. Kalau ia membunuh orang yang disamunnya, maka ia pun dihukum bunuh. Apabila dia membunuh kemudian merampas harta orang yang disamun itu, maka dia akan disalib, yaitu dibunuh di tiang gantungan, kemudian diperlihatkan kepada manusia. Kemudian apabila dia hanya merampas harta saja tetapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan berselang, dengan bertentangan. Tangan kanan dipotong, kemudian kaki kiri yang dipotong, atau sebaliknya. Kemudian kalau tidak membunuh, tidak merampas harta orang lain, tetapi ia hanya menakut-nakuti saja, maka dia dibuang dari kediamannya. Atau sudah kita terangkan juga sebelum ini, di penjara, sehingga ia terpisah dari keluarganya. Hukuman yang seperti ini adalah lanjutan dari hukuman yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum membunuh. Hukum membunuh, yaitu hukuman yang akan diterima oleh orang yang membunuh adalah dibunuh, hukum qisas. Hanya saja untuk menerangkan buruknya perbuatan membunuh, Allah menyebutkan sebelum ini siapa yang membunuh 1 orang saja, sama seperti membunuh semua orang, semua manusia. Begitu buruknya perbuatan membunuh. Dan sebelumnya pula diterangkan tentang kisah pembunuhan yang pertama pada bangsa manusia, yaitu Qabil membunuh Habil. Apa kaitan dengan ayat yang akan kita pelajari ini? Kaitannya adalah ayat ini menerangkan tentang orang-orang beriman, tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang dengki kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir akan menggunakan apa saja cara untuk mendengki orang-orang. Orang-orang kafir akan menggunakan apa saja cara untuk mendengki orang-orang beriman, meskipun sampai ke tahap membunuh. Kemudian dalam ayat sebelum ini Allah menetapkan kepada Bani Israel bahwasanya pembunuhan itu adalah perkara yang sangat tercela sekali dan jangan sampai melakukannya. Mengapa Allah menetapkan ke atas Bani Israel, padahal tentang hukuman ini ditetapkan kepada semua manusia? Menyatakan bahwasanya pembunuhan itu adalah kejahatan, itu diberlakukan atau diberitahukan kepada semua manusia. Tetapi mengapa secara khusus dinyatakan di sini ke atas Bani Israel? Karena Bani Israel ini adalah kaum yang bermudah-mudah untuk membunuh. Dan mereka ini adalah kaum yang hidup sampai pada masa Rasulullah dan sampai pada masa sekarang hingga ke akhir zaman. Dan buktinya pada hari ini yang sangat mudah membunuh adalah Bani Israel. Lihatlah di Palestina umpamanya, di Afghanistan, di Irak, dan sekarang yang berada di belakang Syria itu adalah Zionis, Israel. Yang berada di belakang Mesir adalah Zionis, Israel, dan di negeri-negeri lainnya. Maka dengan penyampaian ayat-ayat Al-Quran seperti ini, Allah ingin memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita bahwasanya ini dia orang-orang kafir yang melakukan kejahatan yang mesti kamu hadapi. Dan untuk menghadapi mereka, kamu mesti memiliki kekuatan.
Tanpa kekuatan kamu tidak akan dapat mengalahkan mereka. Nah, ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk membangun kekuatan menghadapi orang-orang kafir yang akan mendengki mereka sampai ke tahap memerangi mereka, membunuh, merampas harta, menakut-nakuti. Nah, ketiga-tiga ini yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yang disebutkan ke atas penyamun, maka inilah dia penyamun yang sebenarnya. Tetapi si penyamun ini pula mengatakan bahwasanya umat Islam, orang-orang beriman itu adalah teroris. Teroris mana yang menakut-nakuti. Umat Islam itu pula sebagai penjahat, sebagai ekstremis, sebagai ganas dan lain sebagainya. Jadi mereka ini membalikkan fakta. Sebenarnya mereka itulah yang teroris, mereka itulah yang penyamun sebenarnya. Lalu bagaimana? Pertentangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir ini akan berterusan hingga ke akhir zaman, sampai nanti di penghujung usia bumi ini, yaitu di akhir-akhir usia bumi ini akan turun nanti Imam Mahdi sebagai memimpin perang melawan orang-orang kafir yang selama ini melakukan kejahatan. Kemudian di dalam ayat ini Allah menerangkan kesudahan masing-masing, yaitu kesudahan orang-orang beriman akan mendapatkan keberuntungan, dan kesudahan orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang pedih untuk selama-lamanya. Maka kita mendapat bimbingan kalau dua kelompok manusia dan ini kesudahan masing-masing, jangan terpedaya dengan apa yang dijalani sekarang ini. Karena yang dijalani sekarang ini sifatnya hanyalah sementara. Orang yang pintar dan bijaksana tidak melihat apa yang sedang dijalani, tetapi memperhatikan apa kesudahan yang akan diterima untuk selama-lamanya. Jadi jangan gadaikan yang sifatnya abadi hanya disebabkan karena yang sementara. Jangan digadaikan yang sifatnya kekal hanya karena yang sifatnya fana. Maka ayat ini adalah ayat bimbingan supaya kita menjadi lebih bijaksana lagi dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Sekarang kita akan lihat ayat ini melalui tafsirnya. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu barulah nanti kita akan menafsirkannya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum walahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha walahum adzabum muqim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya Allah, di jalan Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, law anna lahum,
sekiranya sesungguhnya mereka itu mempunyai atau memiliki ma fil ardi jami'an, apa-apa yang ada di bumi semuanya. Jadi kalau mereka memiliki apa saja yang ada di muka bumi ini, wa mithlahu ma'ahu, dan yang seumpama dengannya, bersama dengannya, yaitu yang sebanyak apa yang ada di langit dan bumi ini satu lagi, bermakna dua. Liyaftadu bihi, supaya mereka menebus dengan apa yang mereka miliki itu, min azabi yaumil qiyamah, menebus diri mereka dari azab hari kiamat. Bermakna mereka itu diazab di hari kiamat, kemudian mereka menebus dengan apa yang mereka miliki. Ma tuqabbila minhum, maka tidak akan diterima tebusan itu dari mereka. Bermakna tak ada tebusan di hari akhirat. Tebus menebus tidak ada. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi bagi orang-orang kafir itu tidak akan diterima tebusan dari mereka untuk menebus diri mereka supaya tidak menjalani azab, dan azab yang mereka jalani itu rupanya adalah azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar, mereka itu menginginkan untuk keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan tidaklah mereka itu akan keluar daripadanya. Jadi mereka tetap di dalam api neraka itu. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka azab di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi dua perkara yang disebutkan di sini, yaitu kesudahan dari orang-orang beriman, dan satu lagi kesudahan bagi orang-orang yang kafir. Kesudahan bagi orang-orang beriman keberuntungan, kesudahan bagi orang-orang kafir adalah azab atau siksaan. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita berikan kesimpulan ayat, setelah itu barulah tafsir. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka itu memiliki apa saja yang ada di bumi semuanya, dan yang seperti itu pula bersama dengannya, dengan mereka, bersama dengan mereka, yang seumpama dengan itu, seumpama yang pertama tadi, yaitu apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Untuk mereka itu menebus diri mereka dengan azab di hari kiamat, maka tidak akan diterima tebusan itu dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka menginginkan untuk keluar dari api neraka, maka mereka tidak akan keluar daripadanya, dan bagi mereka azab api neraka selama-lamanya. Ringkasan dari ketiga ayat ini adalah tiga ayat ini, satu ayat pertama dan dua ayat yang berikutnya adalah menerangkan tentang dua golongan dari manusia, yaitu golongan orang-orang beriman dan golongan orang-orang kafir. Dan yang diterangkan di sini lebih khusus adalah kesudahan nasib dua golongan ini. Yang bernasib baik adalah orang-orang beriman, karena kesudahan mereka adalah akan mendapatkan keberuntungan. Sementara yang bernasib malang adalah orang-orang kafir, karena kesudahan mereka adalah berada di dalam api neraka selama-lamanya dan menjalani azab yang pedih. Sekarang kita akan lihat ketiga ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Ayat yang ke-35, Allah memulai tentang orang-orang beriman yang akan berkesudahan dengan keberuntungan. Allah memulainya dengan menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
Sudah berkali-kali kita terangkan sebelum ini, yaitu apabila Allah menyeru orang-orang beriman, maka ada kewajiban yang akan diterangkan setelah itu. Wahai orang-orang beriman, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, wahai orang-orang beriman, apabila memang kamu adalah orang-orang beriman, maka buktikanlah keimananmu itu dengan menjalankan kewajiban yang akan kuterangkan setelah ini. Apa kewajiban yang Allah terangkan setelah seruan? Pertama, kewajiban bertakwa. Kedua, kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, kewajiban berjihad di jalan Allah. Ini adalah 3 kewajiban. Seseorang yang mengaku beriman, barulah ia disebut sebagai orang beriman yang sebenarnya apabila ia membuktikan keimanannya itu dengan perbuatan, yaitu perbuatan takwa, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, dan perbuatan berjihad di jalan Allah. Kalau hanya sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku. Dan penentu seseorang itu beriman bukanlah pengakuan. Penentu seseorang beriman adalah mana dia buktinya berupa kewajiban yang dilaksanakan. Kemudian di dalam ayat ini pula, karena kita sebutkan tadi ada 2 golongan, golongan orang beriman dengan golongan orang kafir. Dan apabila golongan orang-orang kafir adalah golongan orang-orang yang mendengki orang-orang beriman, dan kedengkian mereka itu mungkin sampai ke tahap membunuh orang-orang beriman, maka berarti orang-orang beriman menghadapi orang-orang kafir. Apabila Allah menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad di jalannya, bermakna yang 3 ini atau 3 kewajiban ini adalah sebagai bekal dalam membangun kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang beriman. Keberuntungan itu ketika di dunia ini kalau terjadi peperangan, maka orang-orang beriman akan menang dan orang-orang kafir akan kalah. Sebab 3 kekuatan ini adalah kekuatan yang membawa kepada kemenangan. Kekuatan takwa, nanti kita akan terangkan, itu adalah kekuatan yang pertama, yang paling sederhana. Kekuatan yang berikutnya lebih kuat lagi dari kekuatan takwa adalah kedekatan dengan Allah. Kemudian kekuatan yang sangat sempurna sekali, dan ini yang tidak akan mungkin dapat dilemahkan oleh orang-orang kafir, adalah kekuatan berjihad di jalan Allah. Jadi Allah menyeru di awal ayat dengan wahai orang-orang beriman, tujuannya adalah supaya orang-orang beriman membuktikan keimanan mereka dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang akan diterangkan setelah seruan tersebut. Wahai orang-orang beriman, kalau memang ya kamu adalah sebagai orang-orang yang beriman, maka buktikanlah keimananmu itu dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sudah kita terangkan juga sebelum ini makna takwa. Takwa itu diambil dari kata waqa, yaki, wiqayah. Maknanya adalah memelihara. Bertakwa kepada Allah maknanya memelihara diri. Memelihara diri dari murka Allah. Kapan Allah itu murka? Allah itu murka kalau perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya pula yang dibuat, maka Allah akan murka. Lalu bagaimana bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa di antara perintah Allah? Di antara perintah Allah umpamanya kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita beribadah kepada Allah, untuk itu kita diciptakan, kemudian kita pun beribadah, maka berarti Allah itu rela kepada kita. Seperti tujuan
penciptaan manusia itu beribadah kepadaku, aku reda kepada mereka. Lawan reda apa? Lawan reda adalah murka. Kapan Allah itu murka kepada manusia? Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi manusia itu tak mau beribadah kepada Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Beribadah itu maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Manusia yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah disebut sebagai manusia yang sombong. Siapa dahulu yang tidak patuh kepada Allah ketika diperintahkan untuk bersujud? Allah yang memerintahkannya bersujud, tapi dia tak mau bersujud. Iblis. Maka iblis ini tidak tunduk, tidak patuh kepada perintah Allah. Iblis ini sombong. Manusia apabila tidak tunduk dan patuh kepada Allah, bermakna manusia itu adalah sombong. Apabila sombong, maka Allah pun murka. Maka jangan sampai tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Yang tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah akan redha kepadanya, dan itulah dia perbuatan yang akan menghalangnya dari murka Allah. Setiap perbuatan yang menghalang dari murka Allah itu adalah perbuatan takwa. Tadi sudah kita sebutkan, kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apa di antara perintah Allah yang merupakan ibadah yang kita lakukan sekarang ini? Setiap hari umpamanya salat. Allah perintahkan kita salat. Aqimus salat. Dirikanlah salat. Maka kita pun salat. Salat itu ibadah. Kemudian kita tunduk dan patuh. Kita salat dengan kerendahan hati, dengan kesukaan, dengan ikhlas, kita pun salat. Ini saya salat, saya beribadah. Tujuan saya diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka saya salat. Perbuatan salat itu adalah perbuatan takwa. Perbuatan salat itu adalah perbuatan yang menghalang kita dari murka Allah. Jadi salat itu menjadi dinding penghalang antara kita dengan murka Allah. Andaikan tidak ada ibadah yang dilakukan, maka Allah murka, maka Allah pun menurunkan azabnya. Menurunkan azab, bermacam-macam azab telah diturunkan kepada manusia. Hujan batu, hujan api, seperti kepada kaum Madian, disambar oleh api dan batu bara yang turun, batu bara yang menyala yang turun. Kemudian bermacam-macam gempa bumi, gunung meletus, banjir besar, dan lain sebagainya. Ini sudah diberlakukan kepada kaum-kaum terdahulu sebagai azab dan siksaan dari Allah. Dan ada pula yang ditarik rahmat Allah dari mereka. Nah, kalau disebut ditarik rahmat Allah, tadi sudah mendapat rahmat, kemudian ditarik, itu namanya dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu pun juga adalah bahagian dari azab. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan murkanya adalah dengan melaknat, dengan mengazab, dengan melaknat. Mengazab, mengirim azab dengan berbagai macam bentuknya. Melaknat, menarik rahmat. Yang membuat kita ini senang atau mudah atau nyaman dalam menjalani hidup adalah rahmat Allah. Mengapa kita sekarang ini dengan mudah sekali menjalani hidup ini? Karena Allah berikan rahmatnya berupa kesehatan. Kalau Allah tarik kesehatan kita, lumpuh umpamanya, susah kita untuk pergi ke sana dan kemari. Allah berikan, na'udzubillah, ujian seperti yang diberikan kepada orang-orang yang telah ditarik dari mereka rahmat Allah. Umpamanya mata yang dibutakan, telinga yang ditulikan, mulut yang dibisukan, akal fikiran yang tidak tenang, senantiasa gelisah saja. Kemudian belum lagi dengan harta yang kurang, kemudian keluarga yang tidak harmonis. Ini semua adalah rahmat-rahmat yang ditarik. Bagaimana menjalani hidup seperti ini? Apabila rahmat-rahmat ini ditarik oleh Allah,
pasti kita akan sengsara. Sekarang ini kita nyaman saja menjalani hidup. Sebabnya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Apabila Allah murka, maka Allah akan menarik rahmatnya. Supaya Allah tidak menarik murkanya, maka buatlah dinding penghalang dari kemurkaan Allah itu. Dinding penghalang itulah yang disebut sebagai takwa atau wiqayah, yaitu yang menghalangi kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan yang kita lakukan dengan niat menghalang dari murka Allah disebut perbuatan takwa. Meskipun mengangkat duri dari jalan sekalipun, itu pun juga menghalang kita dari murka Allah. Sebab kita akan dapat pahala menghapuskan dosa, dan kita tahu dosa itu akan dibalas dengan siksa. Besar dosa, besar siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Lama berdosa, lama pula disiksa. Di dunia dahulu, Namrud di dunia ini berapa lama ia berdosa, menganiaya kaumnya? 200 tahun lamanya. Dan berapa lama Allah menyiksanya? 200 tahun juga. Itu dalam tafsir dibahaskan. Mengapa 200 tahun disiksa? Karena 200 tahun menganiaya. Man zalama zulima. Barang siapa yang menzalimi, dia akan dizalimi. Mana dia akan dibalas oleh Allah dengan azab dan siksaan. Maka pelihara diri dari murka Allah dengan cara bertakwa. Bertakwa maknanya melakukan perbuatan yang akan menghalang kita dari murka Allah. Maka banyak perbuatan takwa itu dikaitkan dengan jangan lakukan larangan Allah. Sebab kalau melakukan larangan Allah yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan murka. Atau dalam bahasa yang lain, jangan perturutkan kehendak hawa nafsu yang menyuruh melakukan keburukan. Sebab apabila mengikuti kehendak hawa nafsu, bermakna tidak memelihara diri dari murka Allah, berarti tidak bertakwa. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wabtaghu, dan carilah. Carilah adalah berusaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan gigih. Wabtaghu, dapatkan, perolehi. Al-wasilah. Al-wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya kata al-wasilah ini diambil dari kata wasala. Wasala maknanya adalah dekat, mendekat. Al-wasilah adalah kedekatan, kedekatan dengan Allah. Al-wasilah juga disebutkan sebagai satu tempat yang paling dekat dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Atau al-wasilah itu adalah satu tempat yang paling tinggi di dalam syurga, yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi di syurga yang paling tinggi, dekat dengan arasy. Apabila kita selesai mendengarkan azan, maka doa kita adalah doa supaya Allah memberikan al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah adalah tempat yang paling dekat dengan arasy Allah. Mengapa al-wasilah disebut sebagai al-wasilah? Karena dia dekat dengan arasy Allah. Tetapi al-wasilah dalam ayat ini kaitannya adalah dengan perbuatan. Yang perbuatan tersebut apabila kita lakukan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ada juga makna dekat di dalam kandungan kata al-wasilah itu. Apa perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah? Ketaatan. Jadi setiap ketaatan kita kepada Allah, ia adalah al-wasilah.
Ketaatan itu ada yang wajib, ada yang sunat. Melakukan perbuatan yang wajib bermakna kita mendekatkan diri kepada Allah. Umpamanya solat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat yang 2,5% itu setiap tahun, kemudian haji sekali seumur hidup. Ini kan yang wajib-wajib. Melakukan yang wajib ini kita mendekat kepada Allah. Tetapi mendekat kepada Allah jangan hanya dengan yang wajib-wajib, tetapi tambah lagi dengan yang sunat-sunat. Umpamanya solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat duha. Nah, yang sunat-sunat ini juga mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga terkandung di dalam kata al-wasilah ini. Ketika digandengkan kata wabtaghu dengan kata al-wasilah, carilah, bermakna mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang sifatnya wajib dan juga dengan yang sifatnya sunat. Apa kaitannya dengan takwa tadi? Pertama tadi perintah Allah bertakwa. Bertakwa jangan buat yang dilarang oleh Allah. Sekarang pula carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buatlah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Baik yang diperintahkan itu sifatnya wajib, ataupun yang diperintahkan itu sifatnya adalah sunat saja. Sudah nampak urutannya? Ini membangun kekuatan. Pertama, membangun kekuatan dengan menghalang kehendak hawa nafsu untuk melakukan keburukan, yaitu yang dilarang oleh Allah. Dapat menghalang kehendak hawa nafsu, itu dah kekuatan itu. Maka siapa orang yang kuat? Orang yang kuat itu bukan orang yang punya badan kekar besar dan tidak dapat dikalahkan oleh orang yang berbadan seperti itu pula. Tidak. Orang yang kuat dalam hadis Nabi adalah orang yang mampu menahan amarahnya apabila dia hendak marah. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah. Marah ini kehendak hawa nafsu. Kalau kita ini atasan, kemudian yang di depan kita itu adalah bawahan, bagaimana? Bisa kita marah kepadanya? Bisa. Yang tak bisa itu kalau di depan kita atasan, nah susah marah. Tetapi mampu untuk menahan marah kepada orang yang bisa kita marah kepadanya, oh itu orang yang kuat sekali. Apa sebab? Sebab dia mampu menahan kehendak hawa nafsunya. Mampu menahan kehendak hawa nafsu itu adalah kuat. Itu kekuatan pada kata ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kekuatan yang kedua, melakukan ketaatan-ketaatan, bermakna hawa nafsu sudah terabai. Sekarang adalah iman yang muncul. Keinginan iman itu melakukan ketaatan, maka disampaikanlah keinginan iman, yaitu ibadah-ibadah yang wajib dibuat, ibadah-ibadah yang sunat pun juga dibuat, bahkan melakukannya dengan keikhlasan dan kesukaan. Bahkan melakukannya dengan keikhlasan, kesukaan dan kekhusyuan. Ini adalah orang yang telah membangun kekuatan pada diri mereka. Bermakna mereka kalau seperti itu keadaannya dekat dengan Allah. Kapan seseorang itu dekat dengan Allah? Kalau melakukan ketaatan kepada Allah. Masih ingat hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini hadis kursi, yaitu Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah yang wajib, maka Allah itu suka kepadanya. Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah yang wajib, maka Allah itu suka kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Allah suka sekali apabila hamba itu melakukan ibadah yang wajib. Apabila hambaku
mendekatkan diri kepadaku, dan yang paling kusukai apabila ia mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang kuwajibkan ke atasnya. Salat wajib berapa? Puasa wajib. Harta yang dikeluarkan yang wajib. Pergi haji yang wajib. Kepada orang tua yang wajib. Kepada anak-anak yang wajib. Kepada tetangga yang wajib. Ini kewajiban-kewajiban Allah suka. Kemudian yang sunat-sunat pula lagi. Lanjutan hadis, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan kalau hambaku itu masih saja mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunat-sunat, bin nawafil, salat sunat, tahajud umpamanya, tasbih, duha dan lain sebagainya, hatta uhibbah, kalau masih saja hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunat, maka aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi bukan hamba itu lagi yang mendengar dengan telinganya, tetapi Allah yang mendengar untuknya. Kalau kita yang mendengar dengan telinga kita sendiri, kemampuannya terbatas. 10 ilmu yang disampaikan guru, karena telinga kita ini terbatas, 2 yang sampai ke telinga kita cuma. Karena terbatas. Kalaupun 10 yang kita dengar, belum tentu ke 10 itu kita dengar sempurna. Awal-awalnya terdengar, ujung-ujungnya dah tak terdengar lagi. Karena keterbatasan. Dahulu ketika muda mendengar, cepat menangkap. Tetapi sekarang ketika sudah berumur mendengar, lambat agak menangkap. Apa sebab? Karena kita yang mendengar sendiri dengan diri kita sendiri, dan kita punya keterbatasan. Tetapi kalau Allah yang mendengar untuk kita, maka pendengaran kita itu tajam. 10 yang kita dengar, 10 yang kita fahami dan terpelihara sampai kapanpun, teringat terus. Karena apabila Allah mendengar, memiliki sifat sempurna. Sementara kalau kita mendengar, memiliki sifat kekurangan. Beda antara kita dengan Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah, terbangun kekuatan mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggapai. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kaki yang dia akan gunakan untuk melangkah. Kalau masih lagi hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Wa in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, akan kuberikan perlindungan. Ini janji Allah bagi orang yang mendekatkan diri kepadanya. Bermakna mendekatkan diri kepada Allah adalah membangun kekuatan. Wabtahu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga mendapatkan kekuatan. Sudah berapa kekuatan? Sudah 2 kekuatan. Kekuatan bertakwa kepada Allah, kekuatan mendekatkan diri kepada Allah. Kekuatan yang ketiga, wajahidu fi sabili, dan berjihadlah di jalannya. Kalau disebut kata berjihad, berjuang. Kalau disebut kata berjuang, maknanya bekerja lebih. Kalau disebut bekerja lebih, bermakna berkorban. Kalau disebut berkorban, bermakna melepaskan hak yang ada pada kita. Harta itu harta kita, tetapi kita lepaskan pemilikan kita kepada harta tersebut, bermakna kita mengorbankan harta benda. Ada lagi yang mengorbankan nyawa dengan berjihad di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mengorbankan harta, mengorbankan fikiran, mengorbankan tenaga, bahkan sampai ke tahap
mengorbankan nyawa. Pengorbanan untuk membuktikan perjuangan itu adalah membangun kekuatan. Sudah berapa kekuatan? 3 kekuatan. 3 kekuatan inilah yang akan menghantarkan kepada keberuntungan. Ujung ayat, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu beruntung. Keberuntungan akan didapatkan kalau berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, mereka akan mudah dikalahkan. Kemudian keberuntungan berikutnya adalah dapat menjalankan agama ini dengan tenang, dengan aman, tak ada siapa yang mengganggu dan berani mendengki. Itu adalah keberuntungan. Keberuntungan di dunia. Keberuntungan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga dan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat yang 35 ini, ayat yang ke-35 ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya kesudahan mereka adalah keberuntungan. 2 ayat berikutnya pula, setelah Allah memberikan kabar gembira, Allah menyampaikan pula peringatan. Dan isinya di dalam adalah ancaman. Jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Sebab apabila kamu termasuk ke dalam golongan mereka, maka disediakan untukmu azab yang pedih selama-lamanya. Maka 2 ayat berikutnya ini adalah ayat ancaman. Jadi setelah Allah menerangkan ayat berita gembira, Allah menyampaikan pula peringatan yang isinya adalah ancaman. Berita gembira untuk orang-orang beriman, ancaman untuk orang-orang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya mereka itu memiliki apa yang ada di bumi semuanya, sekiranya. Bermakna kalau kata sekiranya ini bermakna betul akan terjadi. Tidak, ini hanya andaian saja. Sebab ketika di muka bumi ini, apa yang ada di muka bumi ini tidak dimiliki oleh satu orang atau satu kumpulan orang, dimiliki oleh semua orang secara bersama-sama. Tetapi sekiranya apa yang ada di muka bumi ini dimiliki oleh orang-orang kafir, wa mithlahu ma'ahu, dan yang seumpama dengannya, bersama dengannya juga, yaitu ia miliki juga dan bersama dengannya. Bermakna ada 2 berarti, yang sebanyak apa yang dimiliki di bumi ini semuanya. Apa yang dimiliki yang di bumi ini? Gunungnya dia punya, lembahnya dia punya, daratnya dia punya, lautnya dia punya, apa lagi? Yang di atas buminya dia punya, yang di dalam buminya, emasnya, minyak buminya dia punya semua. Kaya atau tidak ya? Oh, kaya sekali. Andaikan orang-orang kafir itu memiliki semua yang ada di bumi ini, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, supaya mereka menebus diri mereka dari azab yang pedih. Ketika kata menebus disebut, bermakna yang mereka miliki, yang jumlahnya banyak itu akan mereka gunakan untuk menebus azab yang pedih. Maknanya mereka sedang berada di dalam azab yang pedih dan mereka tidak tertahan lagi untuk menjalani azab yang pedih. Salah satu cara supaya mereka dapat terlepas dari azab yang pedih adalah melalui proses tebusan. Dan baru bisa menebus kalau memiliki harta yang banyak. Seandainya memiliki harta yang banyak sekalipun, sebanyak apa saja yang ada di bumi ini dan yang seumpama dengannya dimiliki, untuk menebus azab yang pedih, tidak bisa menebus azab yang pedih. Bermakna penyampaian yang seperti ini, penyampaian yang berupa andaian seperti ini, untuk menerangkan bahwasanya mereka itu tetap berada dalam azab yang pedih. Andaikan ada tebusan, tebusan pun tak berguna. Ketika di dunia ada kalanya tebusan itu berguna, ada kalanya. Umpamanya ada keluarga yang terbunuh
Kemudian orang yang membunuh itu meminta maaf. Kata orang yang membunuh itu baik. Kata orang yang dari keluarga yang terbunuh ini, baik, kami akan memaafkan orang yang membunuh, tapi dengan syarat kamu wahai orang yang membunuh tebus nyawa dari keluarga kami yang telah terbunuh ini, tebus dengan tebusan. Maka si yang membunuh ini menebus, karena nyawa yang sudah melayang, maka dia menebus umpamanya dengan 500 juta umpamanya. Kalau menebus dengan 1-2 juta, tak ada nilainya. Kalau nyawa ini maka harganya mahal, 500 juta. Kemudian dengan tebusan tersebut, maka keluarga yang terbunuh ini mengatakan, baik, kami terima tebusan tersebut, maka kami minta kepada hakim untuk tidak ditegakkan hukum qisas kepadamu. Akhirnya dia dimaafkan dengan membayar diat, dengan membayar ganti rugi. Akhirnya terbebaslah orang yang membunuh ini dari hukuman bunuh. Terselamat berkat tebusan. Di dunia berguna tebusan, tetapi kalau di akhirat tak berguna lagi tebusan, meskipun memiliki harta sebanyak apapun. Di dunia ini masih juga bisa menebus. Umpamanya kalau punya, karena korupsi dia umpamanya mesti mengembalikan uang umpamanya 500 juta. Kalau mau mengembalikan uang 500 juta, maka akan dikurangkan penjaranya sekian tahun. Dengan membayar tebusan itu, maka dikurangkan penjara. Berarti berguna tebusan di dunia ini. Tapi kalau di akhirat tidak akan berguna tebusan. Jadi jangan berbangga pula lagi dengan harta yang ada. Seandainya memiliki semua yang ada di bumi dan yang sepertinya pula satu lagi untuk menebus, tebusan itu tidak akan diterima. Bermakna ayat ini menerangkan tentang kedahsyatan azab di hari akhirat. Sebab kalau masih bisa tebusan itu diterima, masih belum nampak dahsyatnya. Tapi kalau tebusan pun tak diterima, dahsyat betul. Tidak ada kemungkinan untuk dibebaskan dari azab. Jangankan dibebaskan, dikurangkan pun tidak. Bermakna betul-betul dahsyat azab hari akhirat. Ma tuqabbila minhum, maka tidak akan diterima dari mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan sudah kita terangkan sebelum ini, makna pedih, makna ini kaitannya adalah dengan kulit. Satu lagi, pedih kaitannya juga dengan hati. Karena yang merasakan pedih pada tubuh ini, yang merasakan pedih adalah kulit. Dan yang berkaitan dengan perkara yang abstrak, yang tak nampak, yang merasakan pedih itu adalah hati. Allah berikan untuk orang-orang kafir itu azab yang pedih. Mengapa azab yang pedih? Di dalam ayat yang lain azab yang besar, tetapi di dalam ayat ini azab yang pedih. Sebab perbuatan orang kafir sehingga mereka membunuh, mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Kemudian apabila mereka memerangi orang-orang beriman karena mendengki, maka perbuatan mereka ini perbuatan yang menyakitkan hati. Perbuatan yang menyakitkan hati, maka balasan yang akan diterima adalah azab atau siksaan yang menyakitkan mereka pula. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Perbuatan ketika dunia menyakitkan, maka azab yang akan diterima pun azab yang menyakitkan pula. Berikutnya lagi, ayat yang ke-37. Nah, ayat ini sebenarnya adalah melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang kedahsyatan yang diterima oleh orang-orang kafir
di hari akhirat, yaitu ketika dimasukkan ke dalam neraka, rupanya orang-orang kafir ini ingin untuk keluar dari neraka, tetapi mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka itu selama-lamanya. Berarti ayat yang ke-37 ini adalah sebagai menegaskan lagi apa yang telah diterangkan sebelumnya. Yuriduna ay yakhruju minan nar. Mereka berkeinginan untuk keluar dari api neraka. Berkeinginan untuk keluar dari api neraka bermakna mereka sengsara dalam api neraka. Andaikan mereka tidak sengsara dalam api neraka, ada berkeinginan untuk keluar dari api neraka? Tidak. Jadi perkataan mereka berkeinginan untuk keluar dari api neraka menerangkan mereka sangat sengsara dalam api neraka. Tetapi mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Walahum azabum mukim, dan bagi mereka azab api neraka itu selama-lamanya. Mereka akan didiamkan atau akan ditetapkan di dalam api neraka itu, dan api neraka itu sebagai tempat kediaman bagi mereka selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain ada disebutkan, kalau dalam ayat ini tidak disebutkan mereka itu berjalan keluar dari api neraka. Jadi mereka di tengah neraka, kemudian mereka berjalan ke tepi neraka untuk keluar. Di dalam ayat ini tak disebutkan, tapi dalam ayat lain seperti dalam surah As-Sajdah itu disebutkan, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, dan adapun orang-orang yang fasik itu tempat kediaman mereka adalah api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka itu berkeinginan keluar dari api neraka, sudah sampai ke tepinya, u'idu fiha, dikembalikan ke tengah kembali. Berarti yang di dalam surah As-Sajdah itu, mereka sudah berharap dapat keluar karena sudah sampai ke tepi. Rupanya setelah sampai ke tepi, dikembalikan lagi ke tengah. Hilang sudah harapan. Yang tadinya ada harapan untuk keluar, rupanya Allah kembalikan lagi ke tengah. Tapi dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya mereka itu tidak akan keluar dari api neraka. Jadi kalau ayat itu kita kumpulkan menerangkan satu perkara, maka ayat-ayat itu akan saling menerangkan sehingga perkara tersebut menjadi lebih jelas lagi. Jadi ada pergerakan mereka di dalam neraka, ada pergerakan ingin keluar, tetapi pergerakan mereka yang ingin keluar itu sia-sia saja, karena Allah menggagalkan setiap usaha untuk keluar dari api neraka, karena api neraka itu adalah kediaman mereka untuk selama-lamanya. Walahum azabum mukim. Inilah dia dua golongan yang berkesudahan. Apabila golongan orang-orang beriman berkesudahan dengan keberuntungan, dan golongan orang-orang kafir berkesudahan dengan azab dan siksaan. Mudah-mudahan dengan dua golongan yang kita pelajari melalui 3 ayat ini membuat kita menjadi bersemangat untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad di jalannya, karena nanti kesudahan yang akan kita dapatkan adalah keberuntungan. Kemudian kita menjadi berhati-hati, mudah-mudahan kita terpelihara dari setiap perbuatan yang membawa kepada kekufuran, karena pada akhirnya akan berkesudahan dengan azab dan siksaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.